Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita sudah menuju penghujung Ramadan ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita dapat mendapatkan ramadhan Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan. Amin. Baik, kita lanjutkan ke pertemuan 9, yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan. Kita baru di pertemuan 9 ya, harusnya pertemuan 10 karena kita ada beberapa yang libur tanggal merah ya. Baik, kita lihat amortisasi utang dan dana pelunasan ini sumbernya dari buku Matematika Keuangan edisi 4 Bapak Budi Prensidi. Oke, pengertiannya sendiri adalah mungkin Anda untuk lebih memudahkan memahami amortisasi utang itu apa adalah Anda pasti pernah atau akan mengkredit suatu barang, katakanlah kendaraan. Nah, kredit kendaraan itu pasti ada DP-nya ya, kecuali promo mungkin nggak ada DP. Misalkan ada DP-nya, kendaraannya harganya 30 juta, di DP 10 juta. Berarti hutang kita adalah 20 juta. 20 juta itu diangsur selama 36 bulan misalkan. Dengan satu bulannya katakan 1 juta gitu ya. Nah, setiap bulan kita membayar pas 1 juta. Kemudian apakah kalau kita sudah membayar 10 kali ya, berarti kan 10 juta ya. Nah, apakah sisa hutang kita itu juga sama sudah terkurangi 10 juta gitu ya. Nah, tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Walaupun kita sudah membayar 10 kali selama 10 kali sejumlah 1 juta, utang pokok kita tidak berarti berkurang sebanyak 10 juta. Ya. Tapi utang pokok kita berkurang lebih sedikit dari itu. Karena setiap bulan itu tetap pembayaran fixnya 10 juta, tapi itu ada dua unsur pembayaran di 1 juta itu. Yaitu pembayaran terhadap bunga dan pembayaran terhadap utang pokok atau pokok utang. Nah, khusus untuk yang pokok utang itu istilahnya adalah disebut sebagai amortisasi utang. Gitu ya. Nah, jadi amortisasi utang ini adalah nilai pelunasan hutang pokok ya dari cicilan atau angsuran yang kita bayar. Gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa berapa utang pokok saja yang dibayar pada setiap periode, itu disebut sebagai amortisasi utang. Nah, definisi secara kamusnya ya, atau secara formalnya adalah proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang dilakukan secara diangsur bertahap terhadap pokok pinjaman ya. Jadi pokok pinjamannya saja ya, bukan di luar bunganya untuk amortisasi utang. Nah, jadi kalau kita bandingkan nilai amortisasi utang dengan nilai nominal angsuran, pasti di bawah angsuran ya. Pasti di bawah angsuran. Atau boleh jadi sama dengan angsuran kalau itu sudah di akhir-akhir. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan pembayaran bunga? Katakanlah dari
periode 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau amortisasi utang ini dari periode 1 sampai dengan N itu nilainya menanjak atau bertambah. Tapi kalau misalkan bunga itu kebalikannya. Jadi pembayarannya menurun. Ya. Jadi di awal-awal itu misalkan periodenya sampai N ke sini ya. Periode 0, periode 1 sampai dengan N. Kalau amortisasi utang meningkat. Kalau pembayaran bunga itu menurun ya. Oke. Seperti itu bedanya ya hubungannya. Selanjutnya kita lihat contoh. Contoh 1. Amortisasi utang untuk 5 bulan pertama dari skedul amortisasi 60 bulan masa kredit angsuran rumah lewat KPR. Ya. Nah, untuk mengetahui besaran amortisasi utang dan bunga untuk setiap periode pembayaran, kita perlu menyusun yang namanya skedul amortisasi untuk N periode masa kredit, bisa menggunakan Excel. Bentuknya tadi nanti berupa tabel ya. Oke, ini contohnya. Baik, ini contohnya ya, contoh amortisasi utang. Pada tanggal 1 April 2021, Bapak Tamrin memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka DP ya, DP 100 juta, sisanya dengan kredit pemilikan rumah atau KPR dari sebuah bank dengan bunganya 18% dan angsuran ini 18% ini PA ya, per tahun. Angsuran sebesar Rp7.618.028,23 selama 60 bulan dalam artian 5 tahun. Jika pada tanggal 1 April 2024 Pak Tamrin ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus ia bayar? Oke, berarti kita hitung dulu ya dari 1 April ke 1 April 2021 ke 1 April 2024. Ya, itu berarti ada 2021, 2022, 2023. Ada 3 tahun. Ya, 3 tahun ini sama dengan 36 bulan. Ya. Nah, berarti kita harus menghitung berapa sisa utangnya. Iya kan? Berapa sisa utangnya. Atau juga kita menghitung sampai berapa jumlah utang pokok yang sudah dibayar. Ya, artinya ini masalah amortisasi utang. Ya. Nah, dengan lebih sederhananya kita diminta mencari present value. Ya. Present value untuk sampai dengan pada bulan ke-36. Ya. Artinya nanti kita mencari untuk N-nya itu berarti nanti 60 bulan dikurangi dengan 36 bulan. Gitu ya. Jadi 24. N-nya nanti 24. Present value dengan N 24. Karena yang kita hitung sisanya. Tuh ya, setelah 3 tahun mengasur berarti sisanya tinggal 24 bulan lagi. Oke, jawaban yang pertama menggunakan tabel. Ya, tabel amortisasi. Kita menggunakan tabel amortisasi.
yaitu nanti bisa dengan menggunakan pembantuan Excel ya pada dalam perhitungannya ya. Itu belum menggunakan MS Excel, tapi kita menggunakan Excel dalam perhitungannya. Pertama-tama kita harus hitung besar bunga yang dibayar ya pada bulan pertama gitu ya, yaitu dengan cara B itu sama dengan, oh ini hilang ya, di sini tadi kan 18% per tahun ya, berarti 18% itu kalau dibagi 12 ya per bulannya berarti dia 1,5% ya. Nah berarti ini 1,5% gitu ya, alias 18 per 12 dikali dengan 300 juta. 300 juta itu adalah utangnya, karena harganya 400 juta sudah di DP 100. Berarti 400 dikurangi 100 itu adalah 300 ya. 300 juta. Oke, sehingga bunganya di bulan pertama itu 1,5 kali 300 yaitu sebesar 4.500.000 ya, pembayaran bunga cicilan pertama. Sehingga pembayaran iuran pokoknya atau utang pokoknya atau disebut dengan amortisasi utangnya adalah sisanya dari angsuran dikurangi dengan pembayaran bunga. Angsurannya 7.618.028,23 rupiah. Kemudian pembayaran bunganya 4,5 juta. Jadi sisanya adalah 3.118.028,23 rupiah. Nah, sehingga saldo KPR atau sisa utangnya menjadi 300 juta dikurangi dengan pokoknya saja ya. Jangan dikurangi dengan 7 juta tapi dikurangi dengan amortisasi pokok, yaitu pokok pelunasan pokok ya, yaitu 3.118.028,23 rupiah. Jadi sisanya adalah 296.881.971,77 rupiah. Ini sisa setelah pembayaran pertama. Oke, selanjutnya besar pembayaran bunga untuk bulan kedua. Jadi yang kita hitung itu adalah bunganya dulu ya. Nah, bunga baru nanti kita dapat amortisasinya. Bunganya sama 1,5%, tapi pengalinya itu ke pokok yang sudah dikurangi. Jadi bukan ke pokok awal lagi, bukan ke 300 juta lagi, tapi ke 296. Nah, jadi 296 juta 881.971,77 rupiah dikali dengan 1,5%. Dapatlah nilai 4.4.453.229,58 rupiah. Ya, ini pembayaran bunganya. Lihat yang tadi di awal adalah 4,5 juta. Di sini sekarang menjadi 4.453. Berturun ya. Menurun, berkurang. Ini sama ya seperti tadi yang dibuatkan dalam grafik. Perbandingan antara bunga dengan amortisasi itu berkebalikan. Kalau bunga semakin banyak periodenya semakin turun nilainya. Kalau amortisasi semakin banyak periodenya semakin naik pembayaran pelunasan pokoknya. Oke, sehingga amortisasi utangnya adalah angsuran dikurangi dengan bunga yang dibayarkan. Jadi ini dapatlah senilai 3.164.798,65 rupiah. Ya, ini naik dari 3.118 ya. Gitu. Oke. Dan saldo KPR sisa utangnya menjadi, nah dikurangi aja berarti yang ini, yang sisa yang setelah pembayaran pertama 296.881.971,77 rupiah itu dikurangi dengan 3.164.798,65 rupiah. Hasilnya adalah 293.717.173,12 rupiah. Oke, nah demikian seterusnya. Nanti pembayaran ketiga, hitung lagi bunganya di pembayaran ketiga berapa, kemudian amortisasinya berapa, dan nanti saldo KPR-nya berapa, yaitu sisa utang saldo sebelumnya dikurangi dengan pembayaran pokok atau amortisasi bulan ini. Paham ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi terus seperti itu perhitungannya nanti sampai
akhir periode itu lunas, ya gitu. Jadi nggak ada utang lagi. Nah itu ya, jadi udah kebayang ya sekarang ya. Jadi kalau Anda mau kredit di leasing ya, Anda bayar tetap 1 juta per bulan, tapi pelunasan pokoknya itu ya sebenarnya tidak 1 juta, tapi dia di bawah 1 juta karena ada pembayaran pada bunga. Ya bunga dia, pembayaran di awal-awal itu lebih tinggi ke pembayaran bunga. Ya, sedangkan pembayaran di akhir periode, di akhir-akhir ya periode-periode akhir yang mendekati pelunasan itu lebih banyak membayar pokoknya. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya untuk antisipasi leasing juga ya, antisipasi gagal bayar. Gitu. Jadi kalau misalkan orang baru 1 bulan 2 bulan membayar menyicil, itu baru bayar bunganya. Jadi ketika dia macet gitu ya, macet di awal-awal, ya jelas pokoknya mah masih besar yang harus kita tagih, itu pokoknya masih besar. Nah, baru membayar bunganya saja. Seperti itu ya. Oke, jadi makanya kalau Anda punya uang cash aja bayarnya. Gitu kata Bos Semen itu. Bos Semen tahu ya? Nah, yang YouTuber yang disebut Sontoloyo. Anak-anak zaman now itu katanya lebih senang tunai timbang kredit. Ya mudah-mudahan aja begitu ya. Nah, Anda dengan pengetahuan seperti ini, pertama Anda bisa mempertimbangkan ketika punya uang cash harus kredit dengan bayar cash. Kedua, kalau tidak ada cash, Anda bisa mempertimbangkan bagaimana kalau pinjam dulu di bank baru bayar ke leasing. Ya, atau yang berikutnya Anda bisa membuat skenario pembayaran leasing. Anda mungkin kalau lagi lewat ada yang promo sales motor ya, katakan ya, bagi-bagi brosur. Nah, Anda bisa membuat brosur seperti itu. Jadi skema misalkan harga motor tipe X ya, kalau DP-nya sekian, angsurannya akan sekian dengan lama angsuran sekian. DP sekian, angsurannya kan beda-beda gitu ya. Nah, itu Anda bisa membuat itu setelah pelajaran materi ini gitu ya. Jadi Anda bisa bekerja di leasing, bisa bekerja di apapun yang berkaitan dengan hal ini, termasuk juga di bank juga seperti ini, anuitas. Jadi Anda bisa menghitung kredit ya, bisa bekerja di BTN, bisa bekerja dimanapun. Makanya ini mata kuliah sangat penting ya untuk zaman sekarang. Oke. Nah, selanjutnya ini tabel amortisasinya ya, atau skedul amortisasi untuk 5 periode ya. Nih untuk 5 periode. Nah, kita tulis periode 0 sampai dengan periode 5 karena ini pembayarannya di akhir periode ya. Nah, awalnya 300 juta, kemudian angsuran pertamanya ini di sini ya, angsuran. Nah, simbolnya A, kemudian bunga simbolnya B, kemudian amortisasi simbolnya C, kemudian saldo simbolnya E. Ya. Ini mohon maaf dikoreksi, E-nya itu bukan D-C tapi ini E aksen min C ya gitu. Jadi saldo akhir dikurangi dengan amortisasi pada saat ini. Oke, ini untuk dapat 7.618.028,23 rupiah itu udah dari soal, jadi tulis ya semuanya sama untuk 5 periode karena begitu ya, pembayaran itu tetap di angsurannya. Nah, selanjutnya untuk bunganya, nah ini akan berubah, akan meningkat. Jadi bunga pertama pas bulan pertama berarti 1,5% dikali dengan ini ya, dikali dengan E aksen, S aksen itu E sebelumnya. Nah, berarti B ini yaitu bunga I ya, interest dikali dengan E aksen. Oke.
Terus seperti itu. Kemudian nanti 4.400.000 itu juga sama, 1,5% dikali dengan ini, ya, yang di atasnya. Ini pun sama, didapat dari 1% dikali dengan 287 kali 244. Oke. Kemudian untuk amortisasinya, setelah dapat bunga, Anda tinggal mengurangkan aja. Ya, jadi angsuran dikurangi dengan bunga, itu dapat amortisasi. Kemudian nanti kita akan dapat saldo akhir. Saldo akhir adalah ini ya, saldo sebelumnya dikurangi dengan amortisasi. Jadi Anda harus tahu perhitungan tabel ini. Yang pertama ditulis adalah kolom A. Ini saya tulis urutannya ya. Kemudian kita akan dapat yang kedua adalah di kolom B baris awal. Kemudian setelah itu kita dapat kolom C-nya, amortisasinya. Setelah amortisasi baru kita akan dapat saldo. Jadi perhitungan saldo itu terakhir, ya. Tuh, perhitungan pertama adalah pada bunga. Kemudian akan dapat amortisasi, kemudian nanti baru ketemu saldo. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kan jadi 1 April sampai dengan 2021 sampai dengan 1 April 2024, 3 tahun. Nah, 3 tahun itu kalau dalam bulan berarti dia 36 bulan ya. Nah, saya gunakan Excel untuk melanjutkan perhitungan ini. Ya, dengan Excel kita peroleh ya ini ya, periode sampai dengan 36. Kita peroleh nilainya 152.592.193,41 rupiah. Ya, jadi setelah 3 tahun ini ya, Mr. Tamrin membayar dengan per bulannya 7.600.000 sekian ini, dia sebenarnya sudah baru membayar 152.592.000 sekian. Ya, itu. Padahal kalau dihitung ke angsurannya itu udah pasti udah lebih tinggi dari ini. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel amortisasi atau skedul amortisasi. Ya. Jadi dengan kita bisa membuat tabel ini, nah ketika konsumen kita yang menyicil ke kita atau mengambil barang motor kita, suatu saat dia ingin melunasinya, mungkin karena ada warisan dan sebagainya, nah kita bisa menagihkannya yaitu melalui saldo akhirnya. Itu ya. Jadi saldo akhirnya. Nah, Anda pun ketika mengkredit jangan berpikir bahwa dengan Anda memasukkan 1 juta per bulan pada kredit Anda yang 20 juta utangnya, setelah 10 bulan utang Anda tinggal 10 juta lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Itu tidak seperti itu. Oke, next. Cara kedua menggunakan rumus present value. Ya. Nah, menggunakan rumus present value ini, ya ini sebentar ya. Saya ganti aja untuk membuka PPT-nya biar tidak hilang. Baik ya, cara yang kedua ini kita menggunakan rumus ya present value, di mana kita harus mencari sisa utang pada 1 April 2024. Ya, setelah ini atau dalam artian sudah diangsur selama 3 tahun, dalam bulan itu adalah 36 bulan. Nah, artinya kita diminta menghitung nilai sekarang dengan lama pinjamannya, itu sisanya ya. Dari 5 tahun dikurangi dengan 3 tahun, yaitu sisanya 2 tahun. Sehingga N-nya nanti 2 tahun itu adalah 24 bulan. Nah, sehingga kita nanti yang dihitung itu adalah present value dari sisanya ya. N-nya jangan jadi 36, tapi N-nya harus sisanya 24. Oke ya, 36 kan sudah dibayar. Nah, sisanya tuh nanti berapa gitu. Sisa waktunya ya. Nah, jadi present value-nya adalah rumus seperti biasa, present value seperti biasa. 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N per I dikali dengan angsuran. Ya. I-nya itu tadi 1,5% berarti 0,015. Jadi 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,015 pangkat negatif N-nya ingat ya, yang sisanya yaitu 24.
dibagi dengan 0,015 dikali dengan angsurannya 7.618.28.000,23 sehingga hasilnya adalah 152.592.993,50 rupiah. Ya, jadi saldo akhir 1 April 2024 sama seperti dengan menggunakan tabel skedul amortisasi ya. Ini berbeda di pembulatan angkanya aja ya, angka desimalnya begitu. Oke, sama hasilnya. Nah, inilah seperti ini caranya. Jadi ingat, kita pakai present value dengan cara menentukan N-nya itu harus sisa waktunya sampai dengan lunas. Jadi jangka waktu dikurangi dengan lamanya pelunasan itu sampai berapa periode gitu ya. Kalau di sini kebetulan lama waktunya adalah 5 tahun pinjamannya, kemudian sudah diangsur sebanyak 3 tahun, berarti sisanya 2 tahun. Nah, itulah yang akan menjadi N-nya itu 2 tahun itu ya. 2 kali 12 jadi 24 bulan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai sini ya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan rumus, nanti kita tidak lagi menghitung tabel satu baris di dalam tabel ya. Gitu. Tapi ya ada plus minusnya. Kalau manual lebih mudah pakai ini. Tapi kalau nanti bisa pakai Excel, ya lebih mudah pakai tabel. Oke, ya nanti kita sambung di video yang kedua.